Teh, dari awal aku datang tadi ngeliat Teteh fotonya aja udah pakai apa itu kayak kontak lens gitu. Terus kayak, ih kok kayak serem banget, dan ini sedikit berbeda ya daripada karakternya Teh Dewi kita juga sebelum-sebelumnya. Nah, gimana? Ada cerita gak sih dari proses syuting film Shutter? Lili. Udah dong. Ibu udah datang. Iya, serem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya semuanya. Terima kasih untuk Mas Herwin tentunya yang membimbing saya yang luar biasa sehingga bisa seperti tadi. Tanpa Mas Herwin dan tim, aku adalah debu. Jadi gimana Teh? Ada cerita apa Teh? Ceritanya, saya baru nginjekkan kaki di Ciwidey. Ada saksinya, siapa ya tampok gitu ya. Langsung muntah-muntah. Muntah-muntah, bukan karena perjalanan gitu? Enggak, Masuk kan angin? dekat dari rumah, kan di Bandung. Iya. Cuman ke Ciwidey itu cuma berapa menit kan. Tiba-tiba pas turun baru nginjekin tanah tuh, langsung perut saya kayak ditonjok gitu. Terus tiba-tiba yang muntahnya bukan muntah-muntah, kayak air keran gitu. Semuanya sampai kalang kabut karena udah jam 12:30. Bingung kan, gak ada apotek apa semuanya yang di desa, gak ada yang buka. Akhirnya dengan ya, cari kesana kemari obat mah apa lain sebagainya, ya udah akhirnya berlalu lah dengan doa, ya berlalu lah semuanya. Itu yang turun tangan sampai 4 orang lah dari tim Falcon waktu itu untuk menyembuhin saya. Besoknya alhamdulillah sih, lancar aja. Jadi lancar semuanya. Walaupun awalnya sempat ada gangguan dari kesehatan juga ya, itu ya sehat, gak sehat tapi tiba-tiba muntah gitu ya. Iya, nggak tahu juga ya. Semuanya juga aneh sih. Memang di Ciwidey itu luar biasa. Di tempat syuting juga auranya juga luar biasa. Ya mungkin waktu tadi cerita yang sampai ada kesurupan ya memang saya dikasih tunjuk sama Mas Herwi ya. Jangan ke situ katanya, hati-hati gitu. Mungkin karena auranya juga di sana ya. Terus saya lagi malah pengen nantangin, pengen lihat, jangan katanya gitu. Pengen lihat, penasaran, tapi ya udah. Tapi semuanya sih lancar. Alhamdulillah sampai sekarang juga sehat ya Teh. Pas waktu yang ada adegan saya pegang, saya takut saya kemasukan juga. Jadi akhirnya di pisaunya ditumpulin ya sama Mas Erwin. Tadinya pisau beneran. Tapi karena Mas saya takut masukan deh, karena lihat auranya rada-rada kelabu di situ. Ya, akhirnya pisaunya ditumpulin. Itu sih luar biasa sih, pokoknya apa ya, pengalamannya sangat luar biasa, dan juga saya alhamdulillah bisa bertemu sama pemain-pemain yang luar biasa, aset Indonesia, Vino, Anya, Mika, Mas Doni, terus supermodel Michelle ya kan, dan dengan Falcon tentunya terima kasih. Baik, Teh Dewi kita terima kasih banyak. Oke, Teteh kembali bermain film, apalagi filmnya genre horor. Gimana Teh pada mau menerima? Oke, sebenarnya ini horor kedua saya setelah Arwah ya. Produksinya Rans TV itu sekarang Falcon, tapi ini yang paling serem sih memang. Terus biasanya saya kalau nerima juga nggak yang aneh-aneh gitu, yang nggak ketemu sama penampakan. Oke, walaupun horor ya, tapi scene saya yang normal aja. Tiba-tiba ditawarin yang scene-nya aduh. Tapi kayaknya tertantang karena scene saya nih bener-bener challenge banget, karena menjadi seorang ibu yang tidak ikhlas melepas lah ya di sini ceritanya. Jadi sangat menantang buat saya, jadi aduh ini kayaknya aku harus naik kelas nih gitu ya. Yaudah deh aku terima gitu. Tadi kan katanya nyampe lokasi Mengalami katanya kan gitu, bukan mual lagi, jadi kayak baru nginjekin, bener-bener baru buka pintu mobil, terus aku nginjekin tanah langsung kayak perut kayak blok gitu, langsung aduh apa nih gitu kan, langsung nggak bisa jalan kan, sementara kamarnya harus naik tangga di atas, langsung gitu, terus langsung aduh thank you, terus kayak aduh mbak gitu, langsung
di toilet tuh langsung yang kayak air keran gitu keluar semua. Pucet, mana besok pagi-pagi harus syutingnya gitu kan. Semuanya pada panik karena di desa, terus nggak ada apotek. Mau cari obat-obatan harus ke kota dulu, harus ke Bandung. Ya, tapi dengan kesabaran semua orang, seluruh tim membantu ya akhirnya bisa melalui. Terus besok sih alhamdulillah pagi-pagi ya kayak nggak ada apa-apa gitu, seger aja gitu, alhamdulillah. Mengisi kesibukan dengan ngambil proyek film lagi nih, mungkin apa sih daya tariknya untuk film sendiri? Kan biasanya kita tahu kan Tete di atas panggung segala macam. Sebenarnya sih jatah boleh syuting film itu sama Arman tuh 1 tahun 1 kali, 1 film aja boleh. Karena memang saya seneng teater, dari SMA juga memang udah berkecimpung di teater. Terus juga sempet dapat ilmu dari almarhum Didi Petet gitu kan. Jadi memang di dunia akting ya ada satu keterikatan batin lah gitu, dimana saya memang menyukai akting. Tapi ya izinnya dari suami cuma 1 tahun 1 film. Alasannya tersendiri ada nggak tuh? Karena mungkin kalau film tuh kan butuhin waktu yang panjang. Kadang yang saya tahu nih ya 3 bulan nggak pulang ke rumah gitu kan, di lokasi gitu kan. Nah, saya tuh memang sampai saat ini juga selalu berapa lama syutingnya. Kalau seminggu keluar dari rumah boleh tuh, masih boleh. Tapi kalau udah bulan-bulan suami nggak ngizinin. Jadi ya memang ambilnya yang scene-nya, senengnya yang jangan banyak-banyak, scene dikit aja, karena biar keluar ninggalin rumahnya nggak lama-lama. Izinnya tuh sampai sekarang masih begitu. Seneng kalau film, saya seneng banget. Tapi berarti jatuhnya lebih picky dong Teh, artinya kan ya ada pemilih Iya, lagi, jadinya milih betul karena izin itu. Sebenarnya sih sayanya sendiri sih nggak pilih-pilih, tapi karena izin suami akhirnya jadi pilih-pilih deh. Gitu. Tapi Teh, mungkin apa sih nikmatnya berakting? Kita tahu memang Teh di atas panggung segala macam. Sebenarnya sih dengan bernyanyi pun kita sebenarnya acting juga ya. Dengan menyanyikan lagu harus penuh penghayatan itu juga berakting sebenarnya. Tapi kalau film itu aktingnya kan beda. Bedanya di sini adalah kita menjadi orang lain. Terus banyak ilmu yang saya dapatkan setiap film itu ilmunya berbeda-beda. Terus ya buat saya tuh bikin film prosesnya itu sih yang saya nikmati, prosesnya tuh yang benar-benar di situ ilmunya yang saya dapat banyak banget selama proses syuting. Nggak bisa saya ungkapkan apa prosesnya, nggak bisa saya ungkapkan kayak gimana. Itu kayak kepuasan batin tersendiri aja. Tapi Teh kan kasih izin Kang Arman 1 tahun 1 film, mungkin ada batas limitnya sih, mungkin sampai kapan atau ya sampai nanti mungkin sudah berumur atau seperti apa? Enggak tahu, dia sih enggak, pokoknya saat ini boleh ambil film tapi setahun 1, masih gitu aja, masih begitu. Kalau anak? Kalau ada anak sih bebas, anak mah dari dulu selalu ngebebasin ibunya. Tapi dari sama syuting ditemanin sama Salman ya Teh? Jadi penyanyi atau Kayak kalau nggak bisa di-compare ya, nggak bisa dibandingin antara nyanyi, film atau menari ya, karena itu kepuasan batin tersendiri-sendiri. Tapi sebenarnya saling keterikatan lah, ada benang merah di situ, semuanya memang dibutuhkan satu acting kan. Cuman nggak kalau duitnya, nah kalau ngomong duitnya, cuannya ya nyanyi. Pastinya dinyanyi lah, lebih beda. Kalau sama Kang Arman biasanya me time ngapain sih? Me time, ya aku ngikutin Arman. Arman senengnya me time-nya ke mall, nonton di bioskop, udah. Dia mah enteng banget me time-nya. Berduaannya ya begitu doang. tapi kalau ada project suka kasih info itu, mungkin minta input sama Kang Arman. Iya pasti. Aku begini ada film begini, terus dia ya kasih masukan, dia kasih panduan. Gak boleh gini, gak boleh gitu lah. Kami juga suami. Nggak suka sama Kang Arman tuh apa sih mungkin? Yang paling gak suka dia ke aku. Kayaknya dia suka semua deh sama aku. Wah, bohong banget. Nggak ada lagi satu hal Harus yang tanya bener-bener Arman, gila nanya gue. suka gitu. Kalau menurut Teteh, Paling gak suka dia kalau aku udah nagih transferan kali ya, bulanan dia udah mungkin kesel deh. Oke, mungkin terakhir dong, kabar si kakak gimana mungkin di sana? Kenapa? Kabar Anak alhamdulillah sih dari Maret tahun ini tuh Maret dia kemarin pulang kan.
Terus sebenarnya harus kembali lagi tuh di bulan September ini, tapi dia keburu enjoy. Ada dia magang di salah satu perusahaan, terus dia enjoy, dia seneng, ya dia bilang mah boleh nggak 1 tahun dia pulang dulu di Indonesia. Ya kalau doanya sih orang tua ya mudah-mudahan lah enjoy terus ya. Ya tapi perencanaan dia sih tahun depan. Gimana artinya anak sudah mulai magang, sudah mulai tahu dunia kerja segala macam, mau tidak mau gimana teh? Ya kalau orang tua ya tentunya anak berhasil itu adalah satu kebahagiaan tersendiri lah ya sebagai orang tua. Dia bisa mandiri itu juga satu trofi buat orang tua gitu kan. Jadi sebagai orang tua sih saya support agar hidupnya dia bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun orang lain gitu aja. Targetnya kapan sih teh kelar? Kenapa? Kuliah S2 belum kelar. belum. Jadi target 2 tahun. Iyalah, insya Allah ya 1 tahun lah. Yes, thank you.